Kemudian solusinya bagaimana? Saya punya misalkan target yang besar, tapi saya punya modal 1000. Oke, begini ya. Dan ini juga dulu kita pernah lakukan. Saat habis terjatuh, habis banyak loss banyak, saya hanya mengawali dari angka $1000. Dari 1000 ini kita normal saja dulu ya. Kita ngambil keuntungan yang normal saja, yang realistis dulu. Sampai modal ini betul-betul kita dapatkan, sehingga artinya balik modal. Sampai akhirnya balik modal. Dari 1000 menjadi 2000 itu balik modal. Maka yang 1000-nya, yang profit 1000, jangan di-compound, jangan dikumpulkan, jangan ditaruh di dalamnya. Jangan dibuat trading dengan angka yang berlebihan seperti ini ya, angka yang lebih besar. Saran saya yang 1000 tetap kita tarik ya, kita tarik profit ini, kita tarik dulu, masuk di rekening lokal dulu. Jangan masuk di akun trading, jangan masuk di dompet dulu. Tujuannya adalah untuk psikologi nantinya, untuk mental kita. Dari 1000 dapat 1000 lagi, 1000-nya dipindah. Yang kita jalankan tetap dengan angka yang 1000 ini, sehingga ketepatan dan kestabilan kita terukur selalu. Karena tiap hari kita di angka-angka yang sama, dengan target-target yang sekitaran itu, kemudian dengan lot yang juga tidak pernah berubah, yang di luar yang kita tidak pernah gunakan. Jadi lotnya buat yang stabil, misalkan lotnya 0,05, 0,04, 0,06 misalkan. Buat yang angka-angka yang sering kita gunakan, sehingga familiar. Sehingga kita bisa menempatkan kapan menggunakan lot itu dengan kondisi-kondisinya. Setelah kita balik modal, apakah kita harus menggunakan resiko yang tinggi di sini? Jangan dulu. Tetap kita normal dulu sampai balik lagi, sampai ketemu 1000 lagi. Sehingga kalau sudah ketemu begini, yang ini profit ini masuk ke rekening, yang 1000 profitnya lagi masuk ke dompet akun di sana. Jadi dalam akun kita punya dua akun, satu untuk trading, yang satu untuk backup. Sehingga dalam posisi misalkan kita membutuhkan suntikan dana atau membutuhkan kekuatan, ada peluang yang luar biasa di sana, ada peluang yang bagus, kita butuh tambahan kekuatan, maka tinggal ditransfer saja ke sini. Ya, tidak butuh waktu yang lama. Akan sangat berbeda ketika kita deposit dari rupiah menjadi dolar, itu cukup memakan waktu. Terkadang antriannya lama, antriannya panjang, sehingga prosesnya agak lama. Tapi kalau kita punya dompet, punya simpanan di dalam dompetnya, tinggal kita transfer ke akun yang dalam satu broker itu ya, nanti sehingga butuh waktu yang sangat cepat sekali. Ada kalanya kita membutuhkan kekuatan saat ada peluang yang luar biasa, sehingga begitu kita masuk di sini, kemudian kita masuk dengan entry yang lebih besar, begitu profit, maka kembalikan yang pinjaman ini tadi, yang kita injek tadi, kembalikan lagi ke dompet lagi, sampai benar-benar stabil, sampai benar-benar kita bisa menghasilkan, kemudian bisa tarik lagi, menghasilkan, tarik lagi. Nah, nanti kalau sudah berulang kali kita tarik, maka kita bisa naikkan dari modal 1000, kita naikkan menjadi 2000 misalkan. Terus begitu nanti berkembang. Artinya jangan dipotong-potong. Jangan 100 menjadi 100, jangan 1000 menjadi 1100, 1200, jangan. Diusahakan 1000 selesai, kemudian kita kumpulkan 1000, baru masuk lagi jadi 2000. 2000 dapat banyak, kita misalkan kumpulkan, naikkan lagi jadi 4000 boleh. Semakin besar tentu peluangnya semakin besar, ketahanan kita juga cukup. Bukan lotnya yang diperbesar, tapi modal kita yang diperbesar. Ya, dengan bertahap tadi, ya, jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu agresif, ambil yang normal ya. Tadi kalau misalkan satu hari mau 20 sampai 30%, sementara ditunda dulu sampai betul-betul punya skill yang mumpuni di sana. Nanti silakan diuji. Oke, ini kira-kira untuk yang money management ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, sambil kita akan bahas berkaitan dengan risk management tadi ya.
masih berkaitan dengan risk management. Biasa saya sebut dengan recovery. Apa itu recovery? Recovery adalah tentu bagian dari upaya kita untuk bisa meminimalisir tingkat kerugian dan bisa memaksimalkan keuntungan. Dalam risk management, dalam recovery ini saya membagi menjadi 3. Yang pertama dengan cara cut loss atau stop loss. Yang kedua, saya membagi menjadi recovery jenis switch atau switching. Yang ketiga, recovery jenis averaging. Ya, tentu ini juga ada plus minusnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Stop loss itu menghentikan dengan paksa kerugian kita dalam batasan resiko yang sudah kita hitung. Kalau cut loss itu di cut manual, kalau stop loss kita setting. Biasanya di cut loss ini kita sudah tentukan berapa jauhnya. Mungkin kita batasi 300 sampai 500 pergerakan tadi atau 30 sampai 50 pips tadi. Mungkin juga menggunakan 1 sampai 2% modal. Jadi ketika mendekati itu kita pasang SL atau kita tentukan nanti ketika mendekati angka itu kita close secara manual. Boleh seperti itu. Jadi dalam trading tidak harus pakai ini ya, kecuali memang kita sudah direncanakan menggunakan swing atau kita tidak monitor di sana. Kalau kita monitor ya kita bebas mau pakai stop loss, mau pakai cut loss, mau pakai manual, mau pakai switching atau averaging, bebas kita menentukan. Jadi bukan berarti tidak membatasi, bukan. SL tetap kita lakukan kalau kita belum memahami ya, kita belum menguasai. SL tentukan silakan. Kalau kita monitor, kita bisa tentukan juga, tapi juga kita bisa lakukan cut loss secara manual. Mungkin lebih awal kita close misalnya, kalau kondisinya betul-betul sudah berbalik. Jadi pilihannya ada di masing-masing ya. Makanya ada yang menyampaikan kadang SL itu wajib. Iya memang. Kalau kita tidak tahu tekniknya harus ditentukan di sana. Tapi kalau kita sudah tahu ya, pasar itu tidak akan pernah bergerak signifikan tanpa ada petunjuk. Selalu ada petunjuk di sana. Kecuali ada berita. Kalau ada berita dalam hitungan detik bisa melesat kencang sekali. Dan itu harus menjadi perhatian. Sebelum kita analisa, paginya harus baca berita. Bagaimana cara baca berita? Ya banyak sekali ya. Kita bisa gunakan untuk websitenya forexfactory.com atau kita bisa menggunakan punyanya ini ya, punyanya Daily FX juga bisa ya.